Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sambung bab yang terakhir surat Roma, bab yang ke-16 dari ayat 17 hingga ke-20 dengan tajuknya Mengesan Pengajar dan Ajaran Palsu. Mari kita baca dari ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bahagian pertama sebelum ini, ayat 1 hingga ke-16, Paulus menyampaikan salamnya dengan memberikan kita satu senarai nama panjang. Dan Paulus mengambil masa untuk menulis nama setiap pribadi yang dia ingat. Ya, Paulus tidak menyatakan tentang kedudukan atau pangkat mereka, tetapi Paulus memberitahu kita tentang komitmen mereka. Ya, kesungguhan mereka dalam Tuhan dan kasih mereka. Ya, saudara, kita harus paham. Ini bukan pujian yang sederhana bagi mereka. Ya, sebab Paulus benar-benar menghargai kesungguhan iman mereka yang masih dapat berdiri teguh. Ya, sebab bukannya senang untuk menjadi orang percaya dalam abad yang pertama apabila mereka menghadapi banyak kesukaran, tantangan, dan cabaran iman. Ya, jadi sekarang Paulus memberikan nasihat dan dorongan dalam bahagian yang seterusnya. Mari kita baca sekali lagi ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Dan nasihat Paulus ini bukan saja untuk jemaat Roma, tetapi sangat sesuai untuk kita. Kita harus berwaspada dengan pengajar-pengajar palsu atau orang-orang yang menyampaikan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Ajaran palsu mereka akan menyesatkan dan mengelirukan jemaat yang lemah dan menimbulkan perpecahan dalam gereja. Nah, ini yang tidak sehat. Sebab yang menjadi mangsa adalah mereka yang lemah. Mereka lah yang akan diperdayakan dengan tipu muslihat yang akhirnya akan membinasakan iman kepercayaan mereka. Maka saudara, kita harus berhati-hati dan jangan senang tertarik atau tergoda dengan setiap ajaran yang kita dengar. Ya, dalam zaman akhir ini akan terdapat banyak macam ajaran yang aneh, yang mukanya macam benar, tapi sebenarnya
palsu, dan memperdayakan. Ya saudara, dalam ayat 18 ini mengatakan mereka akan berbicara dengan kata-kata yang muluk-muluk atau kata-kata yang manis, ya, untuk menipu orang-orang yang tulus hatinya, ya, yaitu memperdayakan orang-orang yang lurus. Nah, mereka ini boleh menggunakan nama Yesus. Mereka boleh berseru nama Yesus. Mereka boleh memetik ayat-ayat Alkitab, menghafal ayat-ayat Alkitab. Tapi mereka pandai memutarbelitkan ayat-ayat Alkitab untuk meyakinkan pendengar dan menarik perhatian mereka. Ya, mereka ini boleh menonjolkan penampilan yang nampaknya kudus, yang sangat berkarisma, ya, sangat meyakinkan, yang sangat berkuasa. Ya, inilah yang Paulus katakan ya dalam Efesus bab 4 ayat 14 ini, ya, rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi Paulus menasihatkan kita supaya jangan jadi seperti anak-anak yang senang diumbang-ambingkan. Ya, sebaliknya kita harus sudah bertumbuh dalam kematangan, ya, bertumbuh dalam kematangan dan menjadi pendengar yang bijak dan menilai setiap ajaran yang disampaikan. Ya, seperti Yohanes berkata dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 1, kita harus menguji setiap roh, ya, menguji setiap roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia sekarang ini. Dan ini juga mengingatkan kita, ya, mengingatkan kita harus memiliki dasar iman yang teguh. Kita harus tahu firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan, ya. Bukan sekadar membaca sahaja, tetapi harus belajar firman Tuhan supaya kita menguasai firman Tuhan dan dikuasai firman Tuhan. Amin. Ya, menguasai firman Tuhan itu maksud saya ialah kita tahu kebenaran-kebenaran Allah, ya, kita tahu kebenaran Allah supaya kita tidak akan mudah diperdayakan. Dan dikuasai firman Tuhan pula ialah firman Allah itu harus memenuhi hidup kita, ya, menjadi sebahagian hidup kita. Sehingga hidup kita ini diubah, diperbetulkan, ya, dibentuk dan diperbaharui oleh firman Tuhan. Dan kita menghidupi firman Tuhan itu, ya, menguasai firman Tuhan dan dikuasai firman Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Ya, bukan saja kita harus memastikan kita sendiri yang dikuasai dan menguasai firman Tuhan, ya, kita juga harus memastikan hal ini berlaku dengan jemaat kita, dengan keluarga kita, termasuk anak-anak kita sendiri. Ya, pemuridan itu harus bermula dari dalam rumah kita. Amin. Ya, pengajar-pengajar palsu ini bukannya melayani Kristus, tetapi ayat 18 berkata mereka melayani perut mereka sendiri, yaitu memenuhi keinginan nafsu mereka sendiri. Nah, ini bukan pelayanan yang benar, tetapi untuk memenuhi kepentingan sendiri. Maka jaga-jagalah dengan pemimpin-pemimpin, pengkhotbah pastor-pastor yang seperti ini. Ya, kalau pelayanan mereka hanya untuk kepentingan sendiri, ajaran-ajaran yang mereka sampaikan juga bukannya untuk memuliakan Tuhan, tetapi mencari kesenangan diri sendiri. Ya, contohnya
Ya, mereka boleh memakai nama Yesus. Mereka berseru nama Yesus. Mereka berkata begini ya. Ya, mesti percaya Yesus. Mesti terima Yesus. Yesus dapat beri keselamatan. Dan kalau Anda terima Yesus, Anda akan diberkati. Anda akan banyak diberkati. Hidup Anda akan jadi senang. Bila Anda sudah diberkati, jangan lupa untuk menyumbang kepada gereja. Berilah lebih banyak persembahan, lebih banyak memberi, lebih banyak diberkati. Wow. Bila saya dengar message ini, bahagian pertamanya, mesti percaya Yesus, mesti terima Yesus. Wah, saya akan amin, amin. Tapi bila saya dengar bahagian yang kedua, Anda akan diberkati, ya oke juga. Tapi bila didengar lagi, hidup Anda akan jadi senang. Berilah lebih banyak, hidup akan lebih banyak diberkati. Wow, saya mulai jadi ragu-ragu. Karena fokus itu sudah berubah. Fokusnya sudah berubah kepada diri sendiri dan bukan lagi kepada Tuhan. Atau ada message yang seperti ini ya. Yang berkata, ya mesti terus beriman kepada Yesus. Yesus mati. Ya, Yesus hidup kembali. Dan karena itu Yesus sangat berkuasa. Mereka kata, ya Yesus sangat berkuasa. Mereka percaya. Ya, bahagian pertama dengannya betul. Tapi lepas itu berkatanya lagi. Yesus sangat berkuasa. Yesus akan menyelesaikan segala masalah Anda dan memenuhi segala kebutuhan Anda. Anda boleh hidup bebas dari segala masalah, bebas dari segala kesusahan. Wow. Message macam ini pula sudah pasti dapat menarik ramai pengikut. Ya, sebab semua orang pun mau bebas dari masalah hidup kan? Nah, jadi mereka hanya memakai Yesus sebagai jambatan kepada kesenangan hidup. Nah, intinya fokus utama bukan lagi Yesus, tapi pada diri sendiri. Nah, pengajar-pengajar palsu ini akan dapat menarik ramai pengikut, tetapi tidak akan dapat menghasilkan murid-murid Yesus yang sejati. Mereka hanya mau roti sahaja, tapi tak mau salib itu. Jadi Paulus menasihatkan jemaat Roma supaya berwaspada, berhati-hati, haruslah bijak. Kalau ayat 19 berkata, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Haleluya. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Nah, jemaat Roma sudah dikenali dengan ketaatan mereka. Bermaksud mereka bukan Kristen yang biasa. Bukannya sekadar pergi gereja yang melakukan ibadah dan menunaikan tanggung jawab keagamaan. Ketaatan mereka menunjukkan kesungguhan iman mereka. Nah, inilah defense, pertahanan yang sangat baik untuk melawan pengajar-pengajar palsu. Yaitu apabila mereka hidup dalam kebenaran, mereka hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Tapi Paulus menambah lagi dengan berkata bahwa mereka harus bijak dan melakukan apa yang benar. Bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya, hidup mesti benar. Hidup dalam kebenaran. Jadi di sini ada 3 ujian untuk mengesan sama ada sesuatu ajaran itu benar atau palsu. Ya, daripada petikan yang kita baca hari ini. Yang pertama, adakah ajaran itu Alkitabiah ataupun biblical?
Adakah ajaran-ajaran itu bertentangan dengan keseluruhan Alkitab ya? The whole Bible. Adakah ia hanya menekankan hanya satu tema sahaja? Dia selalu berbicara tentang grace, 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 ataupun blessing, blessing, blessing. Hanya bicara tentang hal itu saja. Dan tak mau cerita tentang penderitaan dan ujian iman. Adakah ia hanya bercerita sahaja ya untuk memuaskan keinginan telinga? Ya, soalannya, adakah semua pengajaran itu membawa kita kepada pertobatan? Adakah semua pengajarannya membawa kita lebih mengenal Tuhan? Lebih mengenal firman Tuhan, dan adakah ia membangkitkan ya iman kita untuk mau mengenal kebenaran itu, ya, untuk menjadi Kristen yang lebih sungguh-sungguh mentaati firman Tuhan? Saudara, kita harus mengikut pembelajaran keseluruhan Alkitab, ya, dan bukan potongan-potongan ayat ya untuk memuaskan keinginan sendiri. We have to know the whole Bible. Nah, itulah sebabnya saya lebih suka ikut pembelajaran Alkitab secara bersiri. Bersiri, itu mengajar suatu kitab atau surat dari awal hingga ke akhir, supaya kita dapat melihat keseluruhan konteks penulis-penulis Alkitab itu. Ya, kita harus stay very close to the scriptures. Stay very close, yaitu setia kepada firman Tuhan dan menyampaikannya dengan benar, balance, dan konsisten dengan keseluruhan Alkitab. Jadi saudara perlu tahu kebenaran, sebab akan wujud pelbagai ajaran sesat ya yang akan berubah bentuk, yang akan evolve ya dalam pelbagai bentuk dan ragam ajaran-ajaran palsu ini. Jadi saudara, cara kita mengenal kepalsuan adalah dengan mengenal kebenaran. Ya. Jadi kita harus belajar keseluruhan Alkitab itu. Amin. Nah, yang keduanya, haruslah berpusat pada Yesus, Christological. Ya, adakah ajaran itu memuliakan Yesus? Haleluya. Yaitu membawa kita lebih mengenal Yesus, membawa kita lebih mendekat kepada Yesus dan bukan fokus kepada diri sendiri. Ya. Adakah yang menunjukkan Yesus sebagai satu-satunya jalan kepada keselamatan? The only way, tiada lagi jalan lain. Bukannya iman plus perbuatan, iman plus pengetahuan, dan sebagainya. Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada keselamatan, dan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sebab saudara, banyak ajaran-ajaran palsu dari abad yang pertama bersifat apa yang mereka kata Gnostik. Ya, Gnostik yang menyangkal ketuhanan Yesus. Ya, sampailah ke hari ini pengajaran itu masih berterusan. Ya, masih ada orang yang menyampaikan ajaran bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, selain itu kita harus berhati-hati sekarang dengan ajaran-ajaran yang hanya memakai Yesus sebagai jalan keluar, jalan penyelesaian, ya, jalan kepada suatu kesenangan hidup. Tapi Yesus tidak benar-benar menjadi Tuhan yang bertakhta dalam hidup kita. Ya, saudara, kesenangan hidup itu memang baik, tapi tidak dapat membawa perubahan hidup untuk menjadi serupa Yesus. Pertobatan yang sejati ya akan membawa kepada kerendahan hati, penyingkiran diri, ya, supaya Yesus
yang lebih diutamakan. Yesus yang ditinggikan dalam hidup kita. Amin. Ya, seperti Yohanes Pembaptis berkata, Yesus harus semakin bertambah. Aku yang harus semakin berkurang. Yesus yang harus bertata dalam hatiku. Ya, saudara, adakah kita mempunyai kerinduan ini untuk melihat Yesus ditinggikan, dimuliakan, dan diutamakan dalam hidup kita? Dan yang ketiga, melakukan apa yang benar, ethical. Adakah ajaran itu mendorong kita untuk melakukan apa yang benar, yang memuliakan Tuhan, supaya kita akan menjadi saksi yang baik. Saksi yang baik, dan semua yang kita lakukan itu adalah untuk membawa kemuliaan kepada Tuhan. Kita melakukan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan membangunkan jemaat. Ya, bukannya membawa perpecahan ataupun kekeliruan dalam jemaat itu. Amin. Nah, jadi inilah 3 ujian untuk mengesan sama ada sesuatu ajaran itu benar atau palsu dari petikan kita hari ini, yaitu adakah ia alkitabiah, adakah ia berpusat pada Yesus, adakah melakukan apa yang benar menuruti firman-Nya dan melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Haleluya. Ayat yang terakhir, ayat 20 ini berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ya, saudara, kenapa Paulus membawa masuk iblis pula sekarang? Sebab semua pengajar-pengajar palsu itu adalah agen-agen iblis yang datang untuk menyesatkan iman kita. Haleluya, dalam ayat ini berkata segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Ya, sekarang iblis masih bermaharajalela, ya, berkeliaran seperti anjing liar yang membunuh, mencuri, dan membinasa. Tapi kita tak perlu takut dengan ancaman iblis. Sebab kita sudah tahu kesudahannya. Amin. Kita sudah tahu kesudahannya. Iblis akan dihancurkan. Iblis akan menemukan kebinasaannya. Dan yang akan memastikan ini terjadi adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi apa yang kita perlu buat? Nah, di sini kita dengar nasihat daripada Petrus. Dalam 1 Petrus bab 5 ayat 8 dan 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Amin. Haleluya, kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga, kita harus berwaspada. Dan Petrus berkata, kita boleh lawan iblis. Wow, yaitu dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, bukan iman yang lembek atau rapuh. Saudara, kalau kita berdiri teguh di atas dasar yang kukuh dalam Yesus dan kebenarannya, kita tidak akan mudah menjadi mangsa iblis. Bila iblis masuk ke dalam gereja, siapa yang akan dia cari dulu? Siapa yang akan menjadi mangsanya dulu? Ya, sudah pasti yang lemah. Iblis akan cari yang lemah. Wow, jadi inilah pengajarannya ya. Kita harus memiliki iman yang kuat, yang kukuh, dan yang teguh. Dan dengan itulah kita dapat melawan iblis, dan iblis akan lari dan cari mangsa lain. Haleluya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai Anda.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, kebenaran-Mu, dan pengajaran yang dapat kami dengar hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pendengar yang bijaksana. Bukan saja mendengar dan menerima, tetapi harus bijak menilai setiap ajaran-ajaran, sama ada benar atau palsu. Kami tak mau lagi menjadi seperti anak-anak yang senang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran manusia dalam kelicikan mereka yang boleh menyesatkan. Ya Tuhan, tolong kami, terutamanya yang lemah, untuk bangkit dari kelemahan kami. Supaya tidak lagi menjadi mangsa kepada godaan-godaan kedagingan dan nafsu-nafsu duniawi yang membinasakan. Ya Tuhan, perbaharuilah hati kami, urapilah kami dengan suatu kerinduan yang baru untuk mau lebih mendekat kepada Allah. Kami harus membangunkan iman dan berpegang teguh kepada kebenaran dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Yesus, menjadi serupa Yesus dengan hidup kami, melakukan apa yang benar, yang mengutamakan Yesus, yang memuliakan Yesus. Kiranya kasih karunia Yesus Tuhan kami menyertai kami, memberi kami kekuatan dan kuasa untuk menolong kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, carilah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh sekarang ya, sehingga Tuhan yang lebih diutamakan dari segala-galanya. Ya, sehingga segalanya menjadi pudar berbanding dengan pengenalan akan Allah dan kebenarannya yang membangunkan. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.